Selamat siang, Vinsia. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia dan ini ada rekan saya, Mbak Nika. Kami mahasiswa PGMI dari Institut Islam Mangkunegaran Surakarta. Di sini mau izin wawancara Ibu terkait tentang kurikulum merdeka. Izin rekam ya, Bu? Iya. Ini saya mau bertanya mengenai indikator pelaksanaan pembelajaran kurmer di MIN 3 ini, Bu. Kalau yang dilaksanakan sama Bu Muja itu sumber dan bahan ajarnya tuh seperti apa yang jenengan gunakan saat melaksanakan pembelajaran dan kurikulum merdeka di sini? Kalau sumber ya masih biasa seperti layaknya guru-guru yang lain seperti buku, LKS, gambar, internet, bahkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu sudah bisa digunakan sebagai sumber. Selain itu juga LKS, LKMD itu juga sebagai sumber saya mengajar. Biasanya kalau untuk internet jenengan ada kayak referensi khusus enggak? Atau Internet cuman kalau browsing-browsing untuk materi-materi yang mungkin perlu tambahan materi saja. Ya seperti itu. Jadi tidak ada yang lain. Mungkin untuk referensi bermain anak itu juga bisa. Yang edukasi, yang edukatif untuk anak-anak. Untuk selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang seperti apa Bu Muja gunakan ketika menggunakan kurmer ini? Kalau metode pertama saya biasanya menggunakan metode ini, sintak. Sintak itu biasanya ditulis di modul ajar itu karena itu urutan susunan kegiatan pada waktu kita belajar mengajar nanti. Bisa dengan menggunakan metode diferensiasi. Diferensiasi ini memungkinkan guru itu mengkomunikasikan atau mengkondisikan siswa supaya anak itu bisa sesuai minatnya dan cara belajarnya. Ada metode yang lain seperti biasa ceramah, kemudian diskusi kelompok, belajar berbasis proyek, belajar berbasis teknologi kadang-kadang. Biasanya jenengan itu variasikan dalam satu hari atau misalnya satu hari ini pakai ceramah aja, besok ganti yang lain atau variasi. Jangan variasi. Kalau ceramah terus kan anak bosan, jadi variasi, permainan juga bervariasi, kemudian refreshnya juga bervariasi. Jadi berganti-ganti gitu pakai metodenya. Nah, untuk selanjutnya media pembelajaran apa yang biasanya Bu Muja pakai saat menggunakan kurmer ini? Kalau media saya biasanya menggunakan komputer. Media saya yang saya gunakan ya buku, kemudian gambar, kemudian ya seringnya itu buku, gambar, kemudian permainan, game, nyanyian seperti itu. Kalau untuk yang Bu Muja sebutkan tadi yang pakai komputer itu apakah itu kayak tayangan LCD atau anak-anak per satu ada komputer gitu? Hanya satu komputernya. Kalau ada LCD biasa pakai LCD, kalau enggak karena jumlah murid saya kebetulan kecil, jadi mereka di depan komputer mungkin seperti gambar apa, saya setelkan dari komputer, mereka tinggal mengikuti arahan di komputer di YouTube misalkan. Terus selanjutnya dalam penilaian dan evaluasi Bu Muja, apakah selalu melaksanakan penilaian setelah pembelajaran selesai? Selalu melakukan penilaian. Selalu. Mungkin bisa diceritakan Bu penilaiannya seperti apa atau selain ulangan harian mungkin? Penilaian sementara ini masih hanya berwujud angka-angka. Jadi untuk penilaian sikap, penilaian itu belum ada secara fisiknya, belum ada. Tetapi juga menilai secara tidak langsung. Tetapi kalau bukti fisiknya itu belum ada. Tapi sudah terekam ya Bu? Saya sudah melakukan penilaian juga sudah sesuai TP dalam belajar merdeka. Apakah Bu Muja ini memahami asesmen dalam kurikulum merdeka ini? Belum begitu. Belum begitu memahami karena kebetulan juga baru. Tapi saya selalu melakukan asesmen anak-anak. Tapi bagaimana rincinya belum begitu ngerti. Berarti kemungkinan masih butuhkah pelatihan untuk memahami? Terutama dalam hal penilaian, kan ada penilaian sikap, penilaian
Nggih, apa-apa itu ada. sumatif nih Bu. Iya. Jadi memang membutuhkan pelatihan khusus asesmen aja gitu. Iya, ya. iya. Selanjutnya Dan dalam form asesmen itu misalkan form untuk kalau penilaian melakukan, tapi formnya itu seperti apa kan ini belum begitu ngerti. Formnya misalkan form untuk penilaian sikap, okay. gitu. Form untuk penilaian yang di luar sumatif itu ya Bu. Iya, kalau sumatif kan hanya wujudnya Iya, angka itu bisa. Kalau yang sifatnya itu akademik itu sudah bikin. Yang sifatnya sikap itu yang belum. Dan formnya juga belum begitu memahaminya. Okay. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu, dalam pelajaran kurikulum Merdeka ini yang dijalankan ini cuma satu guru aja atau jenengan ada tim teachingnya sendiri? Ada tim teaching. Kamu bisa diceritakan Bu, tim teachingnya tuh siapa saja? Saya di kelas 1 PK, kebetulan kelas 1 PK itu program khususnya TAFED, dan ada 2 tim teaching, 2 ustazah, yaitu Ustazah Rizka dan Ustazah Laili, yang beliaunya itu mengajar TAFED setiap pagi dan mata pelajaran agama. Dan kalau pas testing seperti ini menjadi tim teaching saat membacakan anak. Oke, berarti dari 2 ustazah ini juga ya mengontrol kelas juga ya Bu? Iya, Jenengan ikut mengontrol. Berfokus mengajarkan ilmu gitu ya? Iya, ya ikut mengontrol. Ikut mengontrol. Semuanya ikut mengontrol. Tapi dibantu oleh 2 ustazah. Iya, iya. Jadi semuanya itu kerjasama. Makanya disebut tim gitu. Ya Bu, sudah selesai ini pertanyaan dari saya. Terima kasih atas segala waktunya. Ya. Semoga bermanfaat ya Bu, dan ya. untuk saya dan teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.